Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikadek Beni Panurika, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini 13 Desember tahun 2022 di SMA Negeri 1 Sidemen, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Nah, baik anak-anak. Jadi untuk hari ini kita lanjutkan kegiatan belajar kita untuk di kesempatan kali ini, ya. Nah, jadi seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, supaya kegiatan pembelajaran kita diberkahi, kemudian dan juga diberikan kelancaran, untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Oke. Oh, Swastiastu. Doa mulai. Doa. Nah, baik anak-anak, ada yang tidak sekolah hari ini? Semua hadir, ya. Nah, jadi anak-anak, untuk kegiatan belajar kita hari ini ya. Jadi seperti yang sudah bisa kalian perhatikan di slide. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi yang baru, ya. Jadi tentang analisis, ya, tentang analisis data, ya. Di mana analisis data di sini akan memanfaatkan fitur filter dan juga sort yang ada di aplikasi Microsoft Office Excel, ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, di sini ada capaian pembelajaran yang harus kalian capai di akhir semester, ya. Nah, jadi di akhir fase E, kalian diharapkan mampu memanfaatkan fitur sort dan filter untuk keperluan analisis data, ya. Kemudian menyajikan data dalam berbagai bentuk grafik yang disesuaikan dengan data dan melakukan analisis data dengan berbagai formula yang tersedia pada aplikasi Microsoft Office Excel, ya. Nah, itu adalah capaian pembelajaran yang harus kalian capai di akhir semester ini, ya. Nah, fokus kita untuk hari ini adalah pada capaian pembelajaran yang memanfaatkan fitur sort dan juga filter, oke. Nah, jadi untuk tujuan pembelajarannya di sini, seperti yang bisa kalian perhatikan di slide ya. Jadi yang pertama, setelah membaca materi dan melakukan diskusi ya. Jadi kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan apa itu data ya dengan benar, oke. Nah, kemudian yang kedua, setelah membaca materi dan melakukan diskusi, jadi kalian juga harus diharapkan mampu agar bisa menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis data dengan benar. Oke. Nah, kemudian untuk yang ketiga, setelah membaca materi, menonton video tutorial, melakukan diskusi dan melakukan praktek. Nah, jadi kalian diharapkan mampu agar bisa menganalisis data dengan memanfaatkan fitur sort yang ada pada Microsoft Excel dengan benar. Oke. Kemudian yang keempat, setelah membaca materi, menonton video tutorial, melakukan diskusi dan juga melakukan praktek, jadi kalian diharapkan mampu menganalisis data dengan memanfaatkan fitur filter yang ada pada aplikasi Microsoft Excel dengan benar, ya. Nah, jadi totalnya di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di kegiatan belajar untuk hari ini. Oke? Sampai di sana, ada pertanyaan? Tidak, ya. Kalau tidak, Bapak lanjutkan, ya.
Nah, di sini ada pertanyaan ya, beberapa pertanyaan sebelum kita beranjak ke kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama, pernahkah kalian mendengar tentang data? Pernah, ya. Nah, di mana biasanya kalian sering mendengar tentang data itu biasanya? Di handphone. Di apa lagi? Di komputer, ya. Nah, jadi data itu sebenarnya ada banyak sekali ya. Jadi data itu nanti akan dikategorikan menjadi beberapa jenis juga, ya. Nah, nanti di materi kalian akan tahu macam-macam data itu berdasarkan apa saja. Oke. Nah, kemudian kalau menurut kalian data itu penting nggak bagi kehidupan kita? Penting, ya. Misalnya data itu kita gunakan untuk apa? Nah, misalnya tadi kalian menyebutkan data itu ada di HP, ya. Nah, kira-kira kalau menurut kalian data itu penting, kalau di HP itu pentingnya untuk apa? Ya, untuk menyimpan data-data seseorang, ya. Nah, jadi data-data seseorang yang nanti akan jadi suatu informasi, ya. Misalnya data kontak HP, ya. Kemudian data yang ada di galeri, foto-foto itu termasuk data juga, oke. Nah, kemudian yang kedua, tahukah jika menganalisis suatu data dapat dilakukan dengan mudah menggunakan suatu aplikasi yang sudah sering kita gunakan? Tahu nggak? Belum ya. Nah, jadi nanti kalau semisal kalian dikasih suatu data ya. Jadi kalian dikasih suatu data dengan data yang jumlah yang sangat besar ya. Jadi semisal kalian dikasih data tentang identitas diri seluruh siswa yang ada di SMA Negeri 1 Sidemen. Nah, kemudian kalian disuruh menganalisis kira-kira siswa yang berasal dari Desa Kebung siapa saja. Kalau kalian menganalisisnya secara langsung bisa nggak? Tidak ya, susah nih. Karena data siswa dari Kebung itu kan ada banyak sekali ya. Apalagi datanya bercampur dengan data siswa dari desa lain. Nah, jadi di kegiatan pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar menganalisis data dengan bantuan suatu aplikasi ya. Jadi aplikasi yang sebelumnya sudah sering kalian pergunakan untuk praktek. Okay. Nah, jadi sebelum kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran, di sini ada kegiatan literasi materi pelajaran ya. Jadi ini wajib kita lakukan supaya kalian ada bekal pengetahuan sebelum ke kegiatan inti pembelajaran. Nah, untuk materi pembelajarannya sudah Bapak kirimkan di Google Classroom, silakan kalian cek, silakan kalian baca-baca dulu. Oke. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Ya, silakan untuk dibaca. Sudah dibaca materinya anak-anak? Sudah, ya. Bagaimana? Sudah terbayang terkait materinya itu? Sudah, ya. Nah, jadi kita sekarang lanjutkan dengan ya, coba kalian perhatikan slide-nya, ya. Nah, jadi di slide-nya ini ada video singkat. Bisa kalian perhatikan videonya ini? Nah, kalau menurut kalian ini video tentang apa? Data yang besar ya. Nah, jadi dari tulisannya ini sudah mencirikan data yang besar ya atau big data. Nah, selain data yang besar, coba Pak play sekali lagi. Apa ya di sini kira-kira yang bisa kalian lihat lagi? Identitas masing-masing orang ya. Nah, jadi tiap orang itu kan muncul seperti garis-garis gitu ya. Yang itu di mana garis-garisnya itu menandakan adalah data dari tiap orang ya.
Nah, jadi bisa dibayangkan di sini setiap orang itu punya banyak data, ya. Ya, di mana data-data setiap orang itu nanti akan terkumpul jadi satu menjadi sebuah data yang besar, ya, atau big data. Nah, jadi dari video yang sudah kita tonton ini, nah kira-kira kalau kalian disuruh untuk menganalisis data dengan jumlah yang sangat besar, susah nggak? Susah, ya. Nah, jadi mungkin kalian tidak bisa langsung menganalisisnya dengan begitu saja, ya, atau dengan secara langsung. Nah, jadi nanti kalian akan membutuhkan suatu aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk membantu menganalisis data-data tersebut, ya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, jadi yang pertama di sini adalah pembentukan kelompok, ya. Nah, silakan kalian perhatikan kelompok-kelompok yang sudah Bapak bagikan atau susun di slide-nya ini, ya. Silakan kalian bergabung dengan kelompok yang sudah ada di sini. Oke, ayo silakan. Sudah semua tergabung dengan kelompoknya? Sudah, ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD. Jadi persilakan untuk tiap kelompok maju ke depan mengambil LKPD-nya, ya. Oke, silakan tiap perwakilan kelompoknya ke depan ambil LKPD-nya. Nah, ini satu. Oke. Kemana? Oke. Sudah semua kelompok dapat LKPD? Sudah, ya. Kemudian, nah di sini ada video pembelajaran, ya. Silakan kalian tonton dengan baik videonya supaya nanti kegiatan praktek kalian dapat berjalan dengan lancar, ya. Dan kemudian kalian juga kalau perlu kalian bisa juga catat poin-poin yang ada di video pembelajaran ini. Oke? Banyak yang bertanya tentang apa sih itu suatu data. Nah, jadi untuk pengertian suatu data, kemudian dan jenis-jenis suatu data, untuk materinya sudah tersedia di Google Classroom. Nah, silakan kalian baca dan pelajari tentang materi tentang data. Nah, fokus untuk video kita pada hari ini, kita akan mempelajari cara menganalisis data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel. Nah, anak-anak, jadi itu sekilas tentang video tutorial untuk membantu kalian dalam kegiatan praktek kemarin. Kira-kira bagaimana videonya? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan pengerjaan dari LKPD-nya, ya. Nah, silakan kalian baca LKPD-nya, ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok kalian. Di sana di LKPD-nya ada beberapa permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama teman anggota kelompok kalian, ya. Nah, silakan kalian baca dulu tujuannya, kemudian alat dan bahannya, kesehatan dan keselamatan kerja, ya. Kemudian untuk aktivitas pembelajarannya.
Nah, jadi untuk aktivitas pembelajarannya di sini, jadi perintah yang pertama adalah silakan download sumber data di link yang sudah Bapak sediakan di sana. Ya, jadi untuk digunakan pada kegiatan praktek. Oke, silakan kalian akses dulu link sumber datanya ini. Ya, kalian akses di Google Chrome masing-masing. Oke, silakan. Nah, baik anak-anak, karena waktu untuk kegiatan diskusinya sudah habis. Nah, sekarang silakan kita lanjutkan dengan menuliskan hasil diskusi kalian di lembar LKPD. Ya. Dan untuk menuliskan hasilnya ini Bapak cuma kasih waktu sekitar 10 menit saja. Oke, silakan dimaksimalkan ya. Nah, baik anak-anak. Jadi waktu untuk menuliskan hasil diskusi kalian di LKPD-nya sudah habis ya. Karena waktunya cuma 10 menit. Nah, sekarang di sini kita lanjutkan dengan sesi evaluasi
Ya, di mana dalam sesi evaluasi ini ada 3 kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama ada presentasi. Nanti kalian akan ke depan mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan tadi di LKPD. Kemudian yang kedua ada kegiatan evaluasi. Ini Bapak yang akan lakukan ya. Jadi Bapak akan mengevaluasi terkait apa yang sudah kalian presentasikan di depan. Oke. Dan kemudian baru kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari itu. Sampai di sana bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi untuk kegiatan evaluasi ini Bapak persilakan ya kepada kelompok yang sudah siap untuk presentasi ke depan. Oke, silakan. Kelompoknya siapa lagi? Ya, kelompoknya Gus Nyati. Yang presentasi nanti suaranya kerasin sedikit ya. Biar nanti didengar oleh temannya yang lain. Oke. Baik, sebelum presentasi kami awali dengan sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8, nama saya Rik Gusniati dan teman saya. Perkenalkan nama saya Nurul Santiago. Perkenalkan nama saya Putri Kausi. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis data. Pertanyaan pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Pertanyaan pertama, sebutkan 5 sumber dengan berat badan pernah beserta beratnya. Pertama ada Gigi Sejawati dengan berat 40 kg. Kedua ada Bismillah pertama dengan berat 40 kg. Ketiga ada Tia Kartika dengan berat 45 kg. Keempat ada Komang Islam Hidayati dengan berat 45 kg. Kelima ada Ayu dengan berat 46 kg. Bukan cara mendapatkan kita seperti dengan banyak jangan mempresentasikan. Tadi macet tuh jadi Pertama, buat atau sediakan tabel beserta datanya. Dua, bilang tabel yang akan digunakan yang digunakan datanya. Cek isi. Cek untuk data dan sumber contoh. Kita muncul di jelator. Depan menggunakan data berdasarkan kolom yang akan digunakan. Kita akan menggunakan data kolom berdasarkan selanjutnya. Sebagian jadi yang terdekat ketiga atau tinggi terdekat. Oke, tabel akan secara otomatis mengurutkan kolom dan sudah berdasarkan dari Baik, pertanyaan yang kedua. Tuliskan 5 siswa dengan tinggi badan tertinggi beserta tingginya. Siswa yang pertama yaitu Komang Putra Malayasa dengan tinggi 185 cm. Yang kedua IGD Agus Pratama dengan tinggi 170 cm. Yang ketiga Igusti Murawayu Pertama dengan tinggi 170 cm. Yang keempat Imade Arya Wiraguna dengan tinggi 168 cm. Dan yang kelima IGD Mandala Adi Prananda dengan tinggi 166 cm. Adapun cara yang dapat digunakan untuk menurunkan siswa dari yang tertinggi ke terendah yaitu langkah yang pertama yaitu buat atau sediakan tabel beserta datanya. Setelah itu blok tabel yang akan diurutkan datanya, lalu klik data, lalu klik sort sehingga muncul jendela sort. Setelah itu klik sort by, lalu urutkan datanya sesuai tinggi badan, sesuai
sesuai tinggi badannya. Lalu di bagian order, tentukan pengurutannya dari tertinggi ke rendah, yaitu dengan mengklik largest to small. Setelah itu klik OK. Setelah itu secara otomatis akan mengurutkan data berdasarkan tinggi badannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan mempresentasikan yang nomor 3. Tuliskan siswa yang usianya 16 tahun. Yang pertama, Gusti Nuratri Andika, Dilodiana Sari, IPB Mandala Adi Prananda, ya Iwayan Suardika. Dan saya akan mempraktekkan cara mendapatkan identitas siswa tersebut dengan fasilitas Microsoft Excel. Cara yang pertama, sediakan tabel beserta datanya. Yang kedua, klik salah satu kolom yang akan dianalisis. Yang ketiga, lalu klik menu filter sehingga disertai tanda panah kecil. Yang keempat, lalu klik mengetahui siswa dengan usia 16. Klik tanda panah kecil yang ada di kolom usia. Lalu pilih usia yang akan dianalisis, setelah itu klik on. Sekian presentasi dari saya. Soal yang terakhir yaitu tuliskan siswa dengan alamat dari desa TK mana. Yang pertama yaitu Komang Slamet Yase, Kinema Muntana, Ketuk Suniati, dan Kadet Jakarta. Saya akan mempraktekkan cara untuk mendapatkan identitas siswa tersebut dengan memanfaatkan fasilitas Microsoft Excel. Yang pertama yaitu sediakan tabel beserta datanya, lalu klik salah satu kolom yaitu alamat siswa. Setelah itu klik menu filter sehingga muncul tanda panah kecil. Setelah itu klik tanda panah di samping kolom alamat, lalu pilih alamat yang akan dianalisis. Setelah itu klik OK. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi? Baik, jika tidak, presentasi kami tutup dengan para pesanti. Nah, baik anak-anak, jadi itu kegiatan presentasi yang sudah kita lakukan tadi ya. Nah, jadi dari kegiatan presentasi yang sudah kita lakukan tadi, jadi rata-rata kalian sudah bisa melakukan terkait analisis data menggunakan fitur filter dan juga soft yang ada di Microsoft Office. Nah, jadi terlepas dari kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari ini, jadi untuk kegiatan belajar kita pada hari ini jangan sampai kalian lupakan begitu kalian sudah berada di luar kelas ya, karena fitur-fitur ini suatu hari nanti pasti akan kalian gunakan kembali, seperti fitur di pembelajaran sebelumnya, seperti fitur tabel of content itu kan kalian gunakan di penyusunan laporan proyek P5 ya. Jadi apa yang sudah kalian pelajari hari ini, selepas dari ruang lab ini jangan kalian lupakan materinya. Oke. Nah, untuk kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini, sebelum Bapak yang menyimpulkan, dipersilakan siapa yang mau menyimpulkan.
hari ini, yaitu kita dapat mengetahui bagaimana cara menganalisis data dengan jumlah data yang banyak dengan memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat pada Microsoft Office Excel. Ya, oke, bagus sekali. Ada mungkin yang punya pendapat lain? Ya, silakan Kak Ayu. Kesimpulan, setelah melakukan pembelajaran hari ini, saya dan teman saya dapat mengetahui cara mengurutkan berat badan, tinggi dan rendah di komputer. Itu saja. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Ari. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah saya dapat menganalisis data dengan memanfaatkan fitur SOP pada Microsoft Excel dengan benar, dan juga saya bisa menganalisis data dengan memanfaatkan fitur filter pada Microsoft Excel dengan benar. Sekian, terima kasih. Oke. Nah, jadi itu kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman-temannya ya. Nah, jadi untuk kegiatan belajar kita hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita bacakan di awal ya. Jadi kalian diharapkan mampu untuk melakukan analisis data dengan memanfaatkan fitur sort dan juga filter yang ada di Microsoft Excel ya. Nah, jadi dari kegiatan presentasi tadi dan juga pengisian LKPD yang sudah kalian lakukan, jadi untuk tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan di awal jadi sudah tercapai ya. Nah, jadi kalian sudah bisa melakukan filter dan juga sort data dengan aplikasi Microsoft Excel. Nah, sebagai kegiatan penutup anak-anak, jadi sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, seperti yang sudah bisa kalian perhatikan di slide ya. Jadi untuk kegiatan di penutup yang pertama ini, kalian akan mengerjakan tes sumatif ya di link yang sudah Bapak tampilkan di slide. Nah, silakan kalian akses linknya ini, silakan kalian jawab tes sumatifnya ya. Jadi soalnya hanya 10 ya. Untuk waktu Bapak persilakan waktunya cuma 10 menit saja. Oke, silakan kalian kerjakan. Ya, silakan akses linknya. Nah, tetapi karena keterbatasan waktu di sini untuk pengisian lembar refleksinya bisa nanti kalian kerjakan di rumah. Oke. Nah, sebagai penutup di sini karena kegiatan pembelajaran kita sudah usai, untuk mengakhirinya dipersilakan kepada ketua kelas untuk menyampaikan salam dan doa penutup. Oke, silakan. Berdiri. Para besanti. Om Santi Santi Santi. Doa mulai.